Dr. Yosodiningrat Dungu, tiba-tiba dia laporin, ya kan dia bisa cek dulu ini meme saya apa, Twitter saya apa. Nah, Twitter saya dari bulan Oktober udah di hack oleh kawanan Dungu itu sehari sebelum. Saya akan mengajak Anda kembali berbincang dengan Profesor Akal Sehat Rocky Gerung yang hari-hari ini namanya lagi viral banget di media juga di medsos. Bung Rocky. Yap. Sudah terima. Benar itu ada surat panggilan dari Mabes Polri itu? Oh iya, saya dapat surat panggilan itu. Enggak, ini surat dapatnya Anda terima suratnya atau Anda ikut baca di media sosial juga? Tadi saya baca di media sosial. Oh. Tapi kemudian fisiknya saya ada di tempat yang lain, dikirimkan ke tempat yang lain, dan saya lihat ya memang buat saya itu. Jadi saya pikir itu vitamin C, ternyata surat panggilan. Emang nggak bahaya tuh manggil-manggil orang dalam situasi seperti sekarang tuh? Itulah, itu kalau ada unsur lain non kesehatan dipaksakan. Nah ini jadi bahaya kan mestinya polisi telepon nanti jangan datang, mestinya polisi yang anjurin jangan datang kan. Dia tahu bahaya tapi dia justru panggil itu kan. Iya. Bukankah itulah ajaib-ajaibnya tuh. Ya kan, bukankah sekarang ini sebenarnya semua orang harusnya jangan keluar rumah gitu. Kalau Anda nanti coba bayangkan, saya mau bayangkan tiba-tiba Anda diundang oleh Mabes Polri, Anda didamping oleh banyak pengacara. Saya dengar nih katanya udah banyak sekali pengacara yang mau dampingin Anda gitu kan? Ya itu juga kasus absurd sebetulnya. Jadi saya paling jawabnya saya pasang tagar aja, di rumah aja. Oh, gitu. Kalau mau periksa lewat Zoom gitu. Kan bisa kan reserse sekarang periksa lewat Zoom. Tapi itu juga kasus konyol karena saya nggak tahu kasus yang mana tuh. Kalau soal laporan kasus pada waktu itu kan macem-macem, ada soal saya disebut bilang dungu, padahal itu akunnya nggak tahu akun dari mana, terus bukan akun saya. Saya disebut menghina presiden karena bilang presiden nggak ngerti Pancasila. Jadi agak aneh bahwa soal yang dari bulan Desember tiba-tiba di minggu di mana orang harus lockdown, orang harus di rumah aja, justru dipanggil keluar rumah kan. Ya. Ini logik yang ya konyol aja tuh, tapi udah gampang itu urusan lawyers lah itu. Oke, tapi Anda sendiri. Tapi mungkin ada yang suruh, ada pesanan. Oh, ada yang pesan. Oke. Biasanya begitu. Okay. Kalau tiba-tiba sesuatu halo. Ya. Dapat suara? Nggak clear suara. Kalau satu soal yang sebetulnya udah kadaluarsa, udah mau punah sebetulnya, sebagai kasus itu isu tentang ILC segala macam udah dari bulan Desember, tiba-tiba diangkat ulang, kan itu artinya ada yang pesan ulang kan, mungkin gosen isu itu, disuruh pesan isu sekarang bisa dipesan soalnya pakai go issue itu. Go issue. Anda sendiri. Jadi adalah itu. Begitu. Saya tanggapi ya. Anda kaget nggak mendengar ada panggilan semacam itu? Ya kaget aja, ini kayak main-main, tapi saya anggap juga mungkin juga main-main, karena itu saya dipanggil 1 April kan, saya anggap aja itu April Mop gitu kan. Oh gitu ya. Tapi sukses nggak April Mop-nya ini? Nggak bakal sukses karena semua orang merasa itu konyol. Urusan politik dibawa itu kan, kalau saya bikin sesuatu yang heboh ya, ini kan soal sepele di dalam publik media, orang saling kirim meme, mungkin ada yang pakai nama saya terus bilang si Dr. Yosodiningrat Dungu, tiba-tiba dia laporin, ya kan dia bisa cek dulu ini meme saya apa, Twitter saya apa. Nah, Twitter saya dari bulan Oktober udah di hack oleh kawanan Dungu itu sehari sebelum pelantikan presiden kan, Twitter saya udah lenyap. Masa ada Twitter baru bulan Desember?
pakai nama saya kan itu. Jadi ketelitian untuk bahkan ledek-ledekan di media sosial juga harus dipelajari. Mesti ada kurikulum tentang cara meledek di media sosial supaya tiba-tiba segala sesuatu kok dilaporin apa itu. Tapi ada saya anggap itu ya apa gatal-gatal kecil doang dalam situasi kita mengalami ketakutan, kewaspadaan. Kita harus waspada dengan virus, tiba-tiba ada panggilan yang semacam itu. Jadi kan dia itu gatal-gatal doang lah, nggak ada efeknya buat. Oke. Harusnya kan dalam situ ini mencerminkan bahwa negara atau petugas pun juga tidak terlalu fokus berarti kan dengan masalah corona ya. Dalam situasi ini kalau kasus yang menurut Anda cuma gatal-gatal juga di follow upin semacam itu kan banyak pekerjaan lain sebenarnya yang harus dilakukan ya. Ya, tapi kan ada pembagian tugas, ada yang bagian harus menutup mulut orang, ada yang bagian bekerja untuk kepentingan publik. Mungkin ini pesanan dari seseorang yang merasa terganggu karena masih dianggap saya ngoceh-ngoceh itu. Padahal saya ngoceh-ngoceh kan karena ditanya sama seorang jurnalis senior yang bersama Sugono Arif. Ini bukan ngoceh, ini pencerahan. Masa Anda ngoceh? Jadi kita mesti anggap ini ngoceh. Sebab kalau sekedar pencerahan itu, mata istana itu nggak bisa melihat langit yang cerah, kita mesti ngoceh. Karena dia tuh nggak mampu natap langit, jadi ocehin aja tuh. Oke. Kan banyak kasus dalam 2-3 hari ini juga dianggap angin lalu oleh istana itu. Ya. Ya udah, kita balik pada soal virus ya. Ya, nanti kita jadi kita nanti soal virus setelah ini kita ngobrolin soal virus ya, Bung Rocky Gerung ya.